Menganiaya anak SMP hingga tewas, TNI hanya divonis 10 bulan penjara. Kasus tragis ini bermula pada 24 Mei 2024 ketika MHS 15 tahun, seorang pelajar SMP bersama temannya berada di lokasi tawuran pelajar di Jalan Palikan. Saat aparat gabungan tiba untuk membubarkan tawuran tersebut, MHS diduga ikut diamankan oleh seorang oknum TNI. Meskipun ia tidak terlibat langsung dalam aksi tawuran. Berdasarkan hasil penyelidikan dan kesaksian warga, oknum tersebut kemudian melakukan penganiayaan terhadap MHS, menendang dan memukul korban secara berulang hingga mengalami luka berat. Kasus ini kemudian dilaporkan oleh keluarga korban dan menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat militer. Leni Damanik menangis saat mendengar vonis 10 bulan penjara dijatuhkan kepada Sertu Riza Palevi, prajurit TNI Angkatan Darat yang memukul hingga menyebabkan kematian anaknya MHS. Vonis dilanjutkan oleh Pengadilan Militer Medan pada Senin 20 Oktober 2025. Ya, pengadilan militer, bukan pengadilan umum, gengs. Jadi, proses hukumnya itu kayak rapat internal. Pelaku dan yang ngadili masih satu grup WhatsApp. Dan lucunya lagi, yang berseragam diadili sesama berseragam. Udah kayak main monopoli, tapi wasitnya juga ikut main. Ya jelas, semua jadi menang bareng. Hukuman 10 bulan bagi Riza Palevi. Wah, berat banget tuh pasti ya. Pasti capek tuh nulis angka nolnya cuma 1. Hukuman ini bahkan lebih ringan dari pelaku pencurian ayam. Bayangin, maling ayam bisa nongkrong di penjara lebih lama dari aparat yang bikin anak SMP nggak berdosa kehilangan nyawanya. Negara kita emang pinter bedain, yang miskin salahnya besar, yang berseragam salahnya bisa dibicarakan. Padahal korban itu anak SMP yang masih polos, belum sempat mikirin ujian akhir, tapi udah dihapus gara-gara kekerasan aparat. Dan keputusan ini udah bukan cuman melanggar hukum, tapi juga logika dasar manusia. Berdasarkan perlindungan hukum anak, seharusnya pelaku bisa dihukum sampai 15 tahun dan denda 3M. Tapi entah kenapa, di negeri ini angka 10 bulan kedengarannya udah kayak pengorbanan luar biasa. Dan yang lebih lucunya, vonis ringan kayak gini tuh bukan pertama kali cuy. Udah kayak season lanjutan sinetron. Plotnya gitu-gitu aja. Pengadilan militer tuh udah sering banget kasih hukuman minimal ke prajurit yang jelas-jelas bersalah. Dari kasus pembunuhan sampai penyeludupan satwa, semua itu dapat bonus keringanan. Lucunya lagi, kalau rakyat biasa yang salah dikit aja langsung digas. Tapi kalau pelaku berseragam, malah dikasih pelukan hukum. Jadi ya jangan heran kalau masyarakat mulai males percaya sama sistem. Agustus 2025, anggota TNI dari Kodim 0204 Deli Serdang menembak mati seorang remaja 13 tahun bernama M. Alfat Hariski. Tragis banget. Tapi tunggu dulu, plot twistnya lebih absurd lagi. Keduanya itu cuma divonis 2,5 tahun penjara dan dipecat dari TNI. Wah, hebat ya. Ternyata mencabut nyawa anak kecil cuman selevel sama cicilan motor. Ironisnya, dua warga sipil yang cuman bantu nyetir mobil pas kejadian malah dihukum 4 tahun penjara plus denda 50 juta. Jadi di negeri ini nyetir bareng aparat bisa lebih bahaya daripada ditembak aparatnya sendiri. Bayangin, yang megang senjata dapat potongan hukum, yang megang setir malah dapat potongan hidup. Dan ternyata nggak berhenti sampai situ aja. Juli 2025, kejadian serupa muncul lagi. Spin-off-nya, sistem hukum absurd kita, kasus penyelundupan 1,2 ton sisik terenggiling. Dua anggota TNI yang jelas-jelas terlibat cuman dapat hukuman 1 tahun penjara dari pengadilan militer. 1 tahun bro, itu bahkan lebih cepat dari waktu cicilan motor lunas. Sementara warga sipil yang cuma bantu ngemasin barang bukti, cuman ngepak ya, bukan nyelundupin, malah diganjar 3 tahun penjara sama pengadilan negeri. Dan jadi, kalau ikut bantu aja udah segitu beratnya, bayangin kalau dia yang berseragam. Oh tunggu, nggak usah dibayangin, kan udah kelihatan gitu. Hukum diskon eksklusif member militer. Perbandingan ini jelas nunjukin satu pola yang makin hari makin kocak. Kasus-kasus kayak gini cuman makin nunjukin satu hal,
peradilan militer tuh gagal total dalam menunjukin akuntabilitas dan integritas di depan publik. Selama anggota TNI masih diadili di rumahnya sendiri. Ya jangan heran kalau hasilnya kayak rapat internal, semua diselesaikan secara kekeluargaan. Impunitas bakal terus beranak pinak, tiap tahun muncul season baru dengan plot yang sama. Aparat salah, dihukum ringan, publik disuruh move on. Udah gitu aja. Padahal kejahatan terhadap warga sipil seharusnya diadili di peradilan umum, biar prinsip semua sama di depan hukum bekerja.